Nama saya Francisca Injun. Saya mahasiswa program studi pendidikan matematika kelas 2019B. Teori humor dalam public speaking dan teknik berbicara efektif dan menciptakan brand image. Teori humor dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, teori superioritas. Teori superioritas yaitu jika yang menertawakan berada pada posisi super, sedangkan yang ditertawakan berada pada posisi degradasi atau diremehkan. Yang kedua, teori mengenai ketidakseimbangan, putus harapan, dan disosiasi. Menurut Arthur Koestler, dalam teori disosiasinya mengatakan bahwa yang mendasari sebuah bentuk humor adalah disosiasi, yaitu mengemukakan dua situasi atau kejadian yang mustahil terjadi sekaligus. Konteks tersebut menimbulkan bermacam-macam disosiasi. Yang ketiga, teori mengenai pembebasan ketegangan atau pembebasan dari tekanan. Humor dapat muncul dari suatu kebohongan dan tipu muslihat. Dapat pula muncul berupa rasa simpati dan pengertian, dan dapat pula menjadi simbol pembebasan ketegangan dan tekanan. Yang berikut, teknik berbicara efektif. Teknik berbicara efektif yang pertama, melakukan pemilihan pokok pembahasan yang akan dibicarakan. Yang kedua, berbicara dengan melakukan gerakan badan. Yang ketiga, lakukan penyesuaian dengan situasi terhadap lawan bicara sehingga pesan yang disampaikan bisa masuk dengan baik. Dan yang keempat, Anda harus menghargai lawan bicara saat menyampaikan pesan dan jangan diserang. Yang kelima, menanggapi dengan baik setiap semua reaksi yang diberikan, bisa dari saran, usul, dan beberapa hal yang lainnya saat berbicara dengan lawan bicara. Yang berikut, brand image. Brand image adalah persepsi tentang suatu merek sebagaimana tercermin oleh asosiasi merek yang ada dalam ingatan konsumen. Secara sederhana, pengertian brand image adalah citra merek dari suatu produk tertentu. Sedangkan menurut Philip Kotler, brand image adalah keyakinan, ide, atau gagasan kesan seseorang terhadap sebuah merek. Yang berikut, etos komunikator mendorong komunikasi yang baik dan positif. Komunikator yang baik jika individu akan menyampaikan suatu pesan, informasi, ataupun gagasan kepada individu yang lain secara baik, maka diperlukan niat dan motivasi yang baik pula. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adanya kesiapan. Artinya, pesan atau informasi, cara penyampaian, waktu penyampaian, dan salurannya harus dipersiapkan dahulu secara matang. Yang kedua, kesungguhan. Artinya, apapun wujud dari pesan atau informasi tersebut, tetap harus disampaikan secara sungguh-sungguh atau serius. Yang ketiga, ketulusan. Artinya, sebuah individu memberikan informasi atau pesan kepada individu yang lain. Pemberi informasi harus merasa yakin bahwa apa yang disampaikan itu merupakan suatu yang baik dan memang perlu serta berguna untuk info tersebut. Yang berikut, kepercayaan diri. Yaitu jika individu memiliki rasa percaya diri, maka hal ini sangat berpengaruh pada cara penyampaian dan bagi penerimanya. Yang kedua, ketenangan. Ketenangan artinya sebaik apapun dan sejelek apapun yang disampaikan individu harus bersikap tenang, tidak emosi, memancing emosi penerima, karena dengan adanya ketenangan maka informasi akan lebih jelas, baik, dan lancar. Yang berikut, keramahan. Keramahan artinya bahwa keramahan ini merupakan kunci sukses dari kegiatan komunikasi, karena dengan keramahan yang tulus tanpa dibuat-buat akan menimbulkan perasaan tenang, senang, dan aman bagi penerima.
Yang terakhir, kesederhanaan. Kesederhanaan artinya di dalam penyampaian informasi sebaiknya dibuat sederhana baik bahasa, pengungkapan, dan penyampaian. Meskipun informasi itu panjang dan rumit, akan tetapi kalau diberikan secara sederhana, beruntun, dan lengkap, maka memberikan kejelasan dan pemahaman. Yang berikut komunikasi verbal dan nonverbal dan interpersonal. Komunikasi verbal ialah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal baik secara lisan maupun tulisan. Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Yang berikut komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah setiap informasi atau emosi yang dikomunikasikan tanpa menggunakan kata-kata non-linguistik. Yang berikut komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan proses penyampaian informasi, pikiran, dan sikap tertentu antara dua orang atau lebih yang terjadi penggantian pesan baik secara komunikan maupun komunikator dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian mengenai masalah yang akan dibicarakan yang akhirnya diharapkan terjadi perubahan perilaku.